7 Maret 2021. Kak Christine bertugas sebagai Little Ghost, Kak Debbie sebagai pelayan firman, Kak Catherine sebagai pemain musik, dan Kak Nathan Purba sebagai editor. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, Kak Christine mau nanya nih, kabar adik-adik bagaimana ya? Apa kabarnya adik-adik? Seperti biasa, adik-adik menjawab, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak Christine ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik ya, sudah semangat nih untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dulu sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Satu, dua, selesai. Adik-adik, Kak Christine undang untuk bangkit berdiri. Kak Christine mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan Mars Telkat PA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari kita berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau ibadah. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan dilanjutkan dari Kidung Ceria 177 di pintu. 1, 2, 3.
pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini akan dibawakan oleh teman kita. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk membukakan Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, kita sudah selesai pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari Bu Haleluya, 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 puji Tuhan. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Debbie. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Debbie. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa kembali di IMPA Online pagi ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kak Debbie akan bacakan firman Tuhan dari sini. Adik-adik di rumah mendengarkan didampingi oleh Mama dan Papa ya. Kita membuka Alkitab kita dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kak Debbie bacakan dari sini. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores,
Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman itu. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan kita pagi ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik masih duduk manis ya dengan setia mengikuti ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, sekarang kita berbagi cerita. Adik-adik yang di rumah, yang didampingi mama dan papa, kita mau belajar dari Raja Kores dari Persia. Raja Kores ini dipakai Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk memberikan izin kepada bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem dari tanah pembuangan Babel. Waktu itu bangsa Israel masih berada di pembuangan Babel. Nah, Raja Kores menyampaikan izinnya dengan memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan Allah yang menggerakkan hatinya dan memampukan Raja Kores memberi izin agar bangsa Israel ini segera bersiap-siap kembali pulang, membawa keluarga mereka untuk membangun bait Allah dan membangun kehidupan mereka di Yerusalem. Bagi yang belum bisa ikut pulang, mereka turut membantu, bisa membantu dengan sumbangan-sumbangan. Nah, adik-adik, Kak Debbie juga mau mengajak kita sama-sama belajar dari Raja Kores. Raja Kores dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan janji Allah sebagai jalan berkat kepada bangsa Israel yang boleh pulang ke Yerusalem. Adik-adik di rumah juga bisa kok dipakai Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Ya, adik-adik dengan mau berbagi kepada sesama, misalnya di rumah, adik-adik punya abang dan kakak atau punya adik, ada kue, ada makanan yang lain, ada susu misalnya, ya adik-adik boleh berbagi. Itu tandanya adik-adik sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Kalau kita mau berbagi, tandanya itu kebaikan ya. Nah, Kak Debbie mau mengajak adik-adik melihat tayangan berikut ini. Kita saksikan ya. Hai, Ani. Hai, Dio. Apa kabar? Baik. Bagaimana? Sudah ikut IMPA online belum? Sudah. Aku sangat suka ceritanya. Aku sungguh bersuka cita. Oh iya, kita harus berterima kasih ya kepada orang tua kita.
Iya, aku juga. Bahkan kakek dan nenekku juga selalu mengingatkan agar rajin ikut impak online, rajin berdoa. Iya, Tuhan luar biasa memakai orang tua kita, memakai kakek dan nenekmu juga untuk menyatakan kebaikan dan cinta kasih-Nya. Betul sekali. Wah, kita bersyukur ya. Iya, anak-anak dimanapun berada, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memakai orang tua sebagai alat untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Jadi, kita harus mau mendengarkan apa yang dikatakan dan diajarkan orang tua kita. Orang tua kita ini adalah wakil Allah. Jadi, kita harus sungguh-sungguh menyayangi orang tua kita ya. Kakek dan nenek juga orang tua kita. Mereka sudah banyak sekali menjalani kehidupan ini dan mau berbagi segala hal kebaikan untuk mengajarkan dan membimbing anak-anak juga cucu-cucu mereka. Tuhan sangat sayang kepada kakek nenek juga, dan kita bersyukur kalau kakek nenek kita juga selalu mengajarkan dan mendidik kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua keluarga kita, memberikan kesehatan, khususnya di tengah pandemi ini, dan kita boleh dipakai menjadi jalan berkat bagi sesama. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah ada sedikit tayangan mengenai pesan-pesan agar kita mendengarkan dan mau menghormati, menyayangi orang tua kita, juga kakek nenek kita. Mereka adalah wakil Tuhan Allah di dalam kehidupan kita, yang dipakai Tuhan Allah untuk mendidik kita, mengasuh kita, mengajarkan kita, membimbing kita, agar kita menjadi anak-anak yang baik dan kelak kita bisa menjadi berkat bagi sesama, sama seperti Raja Kores dari Persia yang dipakai Tuhan untuk bisa memberikan izin kepada bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem. Kiranya apa yang diajarkan Tuhan kepada kita minggu ini menjadi berkat bagi kita, dan kita dimampukan untuk membagikan berkat itu kepada sesama. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Debbie. Dan jangan lupa ya adik-adik melakukan. Dan jangan hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari buku Kidung Ceria 160. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berbagi cerita. Sekarang Kak Dewi mengajak adik-adik di rumah, juga Mama dan Papa yang mendampingi, kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh berbagi cerita. Biarlah apa yang kami dengar minggu ini menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan adik-adik di rumah dan dimanapun berada, juga orang tua mereka masing-masing, agar adik-adik di dalam sekolah online-nya tetap semangat, juga orang tua di dalam pekerjaannya di masa pandemi ini Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga mendoakan gereja dan pelayanan di gereja kami ini, juga gereja-gereja seluruh dunia, biarlah semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi sesama, khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan, kami pun mendoakan bangsa dan negara Indonesia, di mana saat ini bangsa kami sedang menyiapkan diri untuk menyambut vaksinasi virus corona. Biarlah semua masyarakat menyambutnya dengan sukacita dan boleh mendapatkan vaksin dengan baik. Kami serahkan semua doa dan harapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja yang sudah kami lakukan. Tuhan, berkati kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita ada jam kreativitas loh. Siapa di antara adik-adik yang biasanya setelah selesai ibadah IMPA online melakukan seperti menggambar, melukis, mewarnai, dan bermacam-macamnya? Ayo tunjuk tangan siapa? Wah, banyak sekali ya adik-adik yang melakukan melukis, menggambar, dan mewarnai. Nah, di minggu ini kita ada jam kreativitas loh. Adik-adik bisa melihat tayangan berikut dan ada cara-cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Nanti siapa di antara adik-adik yang dapat menyelesaikan kreativitas yang adik-adik buat dan karya-karya yang adik-adik buat, adik-adik boleh fotokan ke kakak-kakak layan dan akan ditayangkan hasil karya adik-adik di video minggu depannya. Terima kasih, selamat menyaksikan ya adik-adik. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas membangun bait Allah. Alat dan bahan, kertas origami, kertas, pena dan pensil, dan lem. Cara membuatnya, adik-adik saatnya kita beraktivitas bersama mama papa. Nah, hari ini kita akan membuat bait Allah atau gedung gereja. Ambil kertas origami. Jika adik-adik tidak punya kertas origami, maka kita bisa membuatnya dari kertas bekas. Caranya, kertas origami kita lipat dua. Setelah berbentuk persegi panjang, adik-adik lipat dua lagi. Dan bagian-bagian sisinya dilipat menjadi dua. Dan adik-adik tarik sayap kiri kanan dan kertas dilipat ke tengah. Tarik bagian atas menyerupai atap segitiga. Jadi deh gereja dengan dua pintu. Terus di atapnya adik-adik bisa menambahkan gambar salib,
Dan jangan lupa adik-adik untuk mengelem di bagian kertasnya. Adik-adik bisa membuat pintunya berbentuk kotak-kotak lalu dilem. Apabila adik-adik ada kreasi lain, adik-adik bisa membuat jendelanya, tapi kakak Layan hanya membuat pintunya. Nah, jadi deh gerejanya. Jangan lupa ya adik-adik untuk diberi nama dan umurnya. Lalu difoto dan dikirim ke kakak-kakak Layan supaya di minggu berikutnya bisa ditayangkan. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan uang persembahan. Uang persembahan yang dikumpulkan bisa dikirim melalui nomor rekening gereja atau boleh diantar ke gereja langsung ditemani oleh mama papa. Kita akan menyanyikan lagu persembahan yaitu Persembahan Kami. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah online kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung akhir ibadah. Tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Jalan serta Yesus, dan dilanjutkan dengan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. 1, 2, 3.
adik-adik yang sudah duduk manis, sudah mendengarkan dengan setia IMPA online kita minggu ini. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kak Debbie mau mengajak adik-adik kembali kita bersatu hati di dalam doa penutup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah boleh mengikuti IMPA online minggu ini dengan penuh sukacita. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat dan kami bagikan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah minggu depan kami boleh kembali mengikuti IMPA online dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan tentunya kami mendapatkan berkat kesehatan yang daripadamu di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa dan harapan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan dengar-dengaran dengan papa mama di rumah. Senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah di penghujung akhir ibadah. Kita sudah selesai beribadah. Christine sangat senang loh. Adik-adik, sukacita untuk memuji nama Tuhan, membaca Mazmur, mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan secara online. Tapi adik-adik jangan pada semangat ya, walaupun kita masih beribadah secara online. Dan jangan lupa adik-adik tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakan makanan yang bergizi. Oke, jangan lupa dulu untuk berdoa supaya negara kita segera pulih dari virus COVID-19.